Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante-tante setia, kira-kira pernah nggak membayangkan sebelum munculnya kendaraan bermotor, di Madura itu sudah ada jaringan pos yang terstruktur rapi dengan kelengkapan sarana penghubung di berbagai daerah. Informasi yang cukup langka ini tertulis dalam buku yang ditulis oleh Profesor Kunto Wijoyo yang berjudul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura, penelitian yang dilakukan dalam rentang tahun 1840 hingga 1940. Tante-tante setia, buku ini sejatinya merupakan disertasi dari Profesor Kunto Wijoyo ketika beliau studi sejarah di Universitas Columbia di tahun 1940. Dan banyak sekali informasi yang cukup langka terkait Madura di dalam buku ini, termasuk diantaranya tentang jaringan pos di Madura sebelum adanya kendaraan bermotor. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, kalau zaman itu belum ada kendaraan bermotor, lantas kendaraan apa yang digunakan? Saya kira tante-tante saja sudah dapat membayangkan kendaraan yang digunakan waktu itu pasti adalah binatang, yaitu kuda. Satu lagi yaitu kerbui atau kerbau. Karena kendaraan yang digunakan itu adalah binatang, maka dibutuhkanlah yang namanya tempat-tempat pemberhentian agar binatang ini bisa makan, minum, serta istirahat. Yang di dalam buku ini disebut dengan stasiun-stasiun pemberhentian. Di sepanjang 42 km itu ada sebanyak 7 stasiun-stasiun, yang mana di tiap-tiap stasiun itu ada sekitar 6 ekor kuda. Di sini tidak disebutkan seberapa banyak kerbau yang disediakan, tetapi nampaknya kerbau ini hanya dibutuhkan dalam kondisi-kondisi khusus. Kunto Wijoyo misalnya menyebutkan di sini kota Pamekasan yang memiliki 3 stasiun, yaitu di daerah Berenta, Kota, dan Pagendingan. Selain tentang kendaraan yang digunakan, kemudian stasiun-stasiun pemberhentian, maka juga dibutuhkan yang namanya tenaga kerja untuk menggerakkan sistem jaringan pos ini. Di sini dibutuhkan beberapa keterampilan bekerja, yaitu tukang rumput untuk mencari rumput pakan kudanya, kemudian orang yang memiliki keterampilan dalam merawat kuda-kuda sehingga kuda-kuda ini tetap dalam kondisi sehat tentunya. Di sini juga dijelaskan tentang adanya pakerbuyan atau orang yang memiliki kerbau. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kerbau ini tampaknya dibutuhkan hanya dalam kondisi-kondisi khusus. Kunto Wijoyo juga menjelaskan dalam buku ini bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan diambil atau direkrut dari warga setempat. Tante-tante saja meskipun terlihat sangat sederhana, masih menggunakan kendaraan binatang, tetapi kalau kita perhatikan jaringan pos di Madura ini memang sudah tertata rapi. Mulai dari kesiapsiagaan kuda, yang mana disediakan di setiap stasiun itu ada sebanyak 6 ekor kuda, lalu ada tenaga pekerjanya yang berperan untuk mencari rumput, juga merawat kuda-kuda tersebut. Ada juga rute-rute yang digunakan. Sebagaimana telah disebutkan, di sepanjang 42 km itu ada sebanyak 7 stasiun. Demikianlah tante-tante setia sekelumit informasi tentang Madura tempo dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Salam Celurit 9.